Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinta Alme Okta, NPM 013, Prodi Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, dan dosen pengampu Bapak Nova Arifman, SKM MKes. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang praktek etika dalam profesi kesehatan. Yang pertama, pada profesi kedokteran. Satu, pengertian profesi dokter. Profesi dokter merupakan profesi tertua dan dikenal sebagai profesi yang mulia, karena ia berhadapan dengan hal yang paling berharga dalam hidup seseorang, yaitu masalah kesehatan dan kehidupan. Menurut pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Tujuan pendidikan etika dan pendidikan dokter adalah untuk menjadikan calon dokter lebih manusiawi dengan memiliki kematangan intelektual dan emosional. Etik profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerja. Rumusan perilaku para anggota profesi disusun oleh organisasi profesi bersama-sama pemerintah menjadi suatu kode etik profesi yang bersangkutan. Tiap-tiap jenis tenaga kesehatan telah memiliki kode etiknya, namun kode etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada kode etik kedokteran Indonesia. Yang kedua adalah dokter gigi. Profesi kedokteran gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta didasarkan pada asas etika, bioetika, meliputi berbuat baik, beneficence, tidak merugikan, dan maleficence, menghargai otonomi pasien, autonomi, berlaku adil, justice, dan kejujuran, veracity. Etik kedokteran gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap dokter gigi di Indonesia. Peningkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat tradisi luar profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, semua dokter gigi Indonesia bersepakat bagi dokter gigi yang melanggar kode etik wajib ditindak dan diberi hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang ketiga, keperawatan. Satu, pengertian etika profesi keperawatan. Etika adalah ilmu tentang kesesuaian yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat, menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip menemukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruknya, kewajiban dan tanggung jawab. Pandangan etika menurut perawat, etika adalah suatu pedoman yang digunakan dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan yang etis baik dalam area praktik, pendidikan, administrasi maupun penelitian. Etika keperawatan adalah suatu ungkapan tentang bagaimana perawat wajib bertingkah laku jujur terhadap pasien, menghargai pasien, serta beradvokasi atas nama pasien. Pada dasarnya, tujuan kode etik keperawatan adalah upaya agar perawat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat manusia. Tujuan kode etik keperawatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengertian tentang hubungan antara profesi kesehatan lain. Yang kedua, mengembangkan potensi pengambilan keputusan tentang baik dan buruknya. Yang ketiga, mengembangkan sifat pribadi dan sikap profesional. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, memberi kesempatan menerapkan ilmu dan prinsip etika keperawatan dalam praktik dan dalam situasi yang nyata. Yang keenam, mampu menjaga mutu profesi perawat. Tujuh, melaksanakan profesi perawat dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, wawasan kemanusiaan. Yang keempat, bidan. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun ia berada. Untuk menjaga kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan sesuatu yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik dari aspek input, proses, dan output. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan, filosofi profesi, dan masyarakat. Yang kelima, ada kesehatan masyarakat. Kesehatan dalam kehidupan manusia adalah salah satu komponen dari kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya peningkatan kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, pelayanan, kesehatan, dan faktor genetik. Kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelaksanaan kesehatan, preventif dan promotif adalah lebih penting daripada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Pendekatan preventif promotif yang melibatkan kesehatan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klaim profesi kesehatan masyarakat bukanlah individu tetapi masyarakat. Dalam melaksanakan proyek kesehatan masyarakat perlu dilandasi oleh etika yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kode etik kesehatan masyarakat diatur pada Undang-Undang 1945 yang tidak saya bikin di PPT karena terlalu panjang. Sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.